Oke, sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Ya, langsung mulai aja. Jadi, pertama, aku tulis dulu ya. X kuadrat, integral dari X kuadrat akar X tambah 4. Nah, ini kan kalau dilihat agak susah ya. Kalau dilihat tuh kayak gimana cara dia ada ini kan yang mengganggu ini bisa dibilang ini yang mengganggu ya. Kalau misalkan agak delay ada agak putus-putus gitu atau delaynya parah bilang ya. Atau enggak kalau aku jelasinnya kecepatan atau kelambatan bilang juga. Nah, Oke, jadi kan Kak. oke. Nah, ini kan jadi yang bikin masalah itu sebenarnya ini nih. Akar X plus 4. Jadi nggak bisa diapa-apain. Nah, oleh karena itu kita perlu untuk menghilangkan akar X plus 4 ini. Caranya gimana? Kita substitusi. Kita anggap misal U sama dengan akar X tambah 4. Nah, dari sini kita udah bisa ngilangin nih. Ini jadinya X kuadrat per akar, per U. Per U. Nah, yang jadi masalah sekarang DX. DX-nya kita harus dalam U juga ya. Nah, kita usahakan dulu nih, kita ubah. Gimana caranya? Kita kuadratin ini. U kuadrat sama dengan X tambah 4. Nah, ini kita bisa turunin. Kita turunin kedua ruasnya jadinya 2U DU 2U DU sama dengan DX. Nah, jadi yang perlu dicatat tuh gini. Ketika ada persamaan, ini contoh ya. Ketika ada persamaan Y sama dengan X kuadrat, kalau kita turunin kan langsung aja ya. DY per DX sama dengan 2X. Nah, sebenarnya nggak langsung gini. Jadi ada proses lain. Sebenarnya kalau diturunin kedua ruas, jadinya itu DY sama dengan 2X DX. Nah, begitu juga dengan ini. Jadi U kuadrat diturunin jadi 2U DU, terus X tambah 4 diturunin, X-nya jadi 1 kali DX, 4-nya jadi 0. Sampai sini ada yang tanyain? Masih aman, Kak. Oke. Nah, ini kita dapat. Jadi di sini DX langsung kita ganti aja 2U DU. Nah, jadi masalah sekarang ada X kuadratnya nih masih. Nah, jadi di sini kita perlu ubah lagi. U kuadrat min 4 sama dengan X. Jadi U pangkat 4 min 8 U kuadrat tambah 16 sama dengan X kuadrat. Nah, kita bisa ubah. U pangkat 4 min 8U kuadrat ditambah 16 per U. 2U DU. U-nya bisa dicoret. Nah, terus langsung aja 2-nya dikeluarin. Dan ini kita integralkan. Sama dengan 1/5 U pangkat 5 kurang 8/3 U pangkat 3 ditambah 16U. Oke. Nah, U-nya kita masukin lagi nih. U sama dengan akar X tambah 4. Jadinya, oh ya, U-nya dikeluarin dulu ya. Biar bentuknya mirip. Sama 2-nya dimasukin. Nah, kalau kita lihat bentuknya ini ya. Jadi U-nya dikeluarin, 2-nya dimasukin. U, ini 2/5 U pangkat 4 dikurang 8/3 U kuadrat
ditambah 16. Nah, dari sini langsung kita masukin aja. Kalian kelihatan kan ya segini? Kak, mau bertanya, Ya, boleh. yang 2 itu hanya dikalikan yang 1/5 U pangkat 5 aja Oh atau iya, kelewat. Makasih. 16 tambah 32. Oke, makasih. Nah, ada lagi yang mau ditanya? Oke, lanjut ya. Nah, kita masukin aja di sini. U sama dengan akar X tambah 4. Akar X tambah 4 kali 2/5. Next, ini U pangkat 4, jadi langsung aja ya. X tambah 4 kuadrat dikurang 16/3 kali U kuadrat berarti X tambah 4. Ditambah 32. Nah, kalau kita cocokin sama bentuk dari yang ini, nah, kita dapetin berarti ini sama dengan A, ini sama dengan B, ini sama dengan C. Jadi 5A ditambah 3B ditambah C sama dengan 5 kali 2/5. 2 dikurang 16/3 dikali 3, min 16. Ditambah 32. Sama dengan 18. Kamu, Riyadi, ini kamu salahnya di caranya apa salah ngitung nih? Tapi perasaan tuh pernah bener sih itu. 16/3 tapi kayaknya salah deh. Gak tahu. Salah hitung berarti ya? Salah. Tapi udah bener, substitusi juga caranya. Iya, waktu itu kayak gitu. Pokoknya intinya itu sih, pertama. Kalau ada kayak bentuk yang aneh, kayak gini kan ada akar X plus 4 di penyebut. Langsung pakai substitusi aja. Kalau misalkan Kak, nggak ketemu hasilnya, ada cari cara lain. Gimana? nilai X-nya itu berapa ya, Kak? Nilai X-nya? Yang Kita tadi, nggak tahu sih. kalau Hah? dapat 2 itu dari mana, Kak? Dapat 2 ya? Oh, jadi gini. Iya. Aku coba jabarin lagi ya. Ini kan bentuk umumnya tuh bentuknya itu kan dari soal dia minta bentuknya itu akar X tambah 4 dikali A kali X tambah 4 kuadrat ditambah B dikali X tambah 4 ditambah C. Ini maaf ya, X-nya agak aneh. Tambah C. Nah, kalau dilihat dari sini, A itu kan yang nempel sama X tambah 4 kuadrat ya. Nah, berarti ini sama dengan A. Dari sampai sini, ini, nangkep gak? Oh iya, Kak, nangkep. Nah, terus B di sini yang nempel sama X plus 4, jadi ini B, dan C dia konstanta diri sendiri. Jadi C. Nah, ini nanti ada C di sini ya. Nah, dari sini langsung kita masukin aja. A-nya 2/5. Ditambah B-nya minus 16 tambah C-nya 32. Jadinya 2 min 16 plus 32. Jadi sama dengan 18. Gimana? Ada yang mau tanya lagi? Kayaknya minta diulang yang 2 UDU itu deh. Saya masih kurang Oh, paham. oke. Yang ini ya. Iya ya. Jadi kalau yang ini paham nih. Kenapa gini? Oke, paham nih kayaknya itu. Nah, jadi
kalau misalkan gimana ya? Mungkin cara gampangnya gini. Jadi cara panjangnya itu sebenarnya gini. Misalkan ya ada Y sama dengan U kuadrat sama dengan X tambah 4. Nah, kalau kita tinjau yang ini, DY per DU, hasilnya apa? 2U kan ya? Ya. Nah, terus kalau kita tinjau DY per DX, hasilnya apa? Kita tinjau yang ini kan sama dengan Y. 1. Nah, di sini DY sama dengan 2U DU, terus yang ini DY sama dengan DX. Nah, dari sini 2U DU sama dengan DX. Itu. Nah, sebenarnya ya kayak tadi aku bilang aja. Jadi cara cepatnya U kuadrat ini diturunkan terhadap U, terus muncul DU. Terus X tambah 4 diturunkan terhadap X, muncul DX. Gitu aja sih. Tapi kalau mau cara lengkapnya ya gini. Tapi kalau kalian nulis di lembar jawaban, ini aja cukup sih. Ada lagi yang mau ditanyain? Ini nangkepan ya yang ini? Nangkep, Kak. Ya, paham. Ada lagi yang mau ditanyain? Tanya aja nggak apa-apa. Sebelum kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, lanjut aja ya. Gak usah malu-malu ya kalau mau nanya. Kita punya banyak waktu. 2 jam. Nah, selanjutnya ini ya. Nah, lanjut. Di sini kan misalkan fungsi f pada gambar berikut terdiri dari garis lurus dan seperempat lingkaran. Nilai integral dengan batas atas 5 sampai 0 fx dx. Nah, sebenarnya kalau kita ingat-ingat lagi, konsep dari integral itu kan ada luas bawah grafik ya. Nah, kalau gitu kita cuma perlu tinjau luas saja kalau cara cepatnya. Jadi tinjau luas itu ini, dan ini. Ya salah. Perlu. Nah, ini. Nah, tapi perlu diingat nih. Jadi, kalau bentuknya gini aja, ini kan maksudnya itu gini. Integral dari 5 sampai 0 dari fx min 0 dx. Artinya apa? Artinya itu harusnya nilai fx dikurang 0 kan? Nah, berarti kalau dia fx itu di bawah sumbu x, di bawah 0, tandanya luasnya negatif. Sama sini nangkep kenapa dia harus negatif? Bisa diulang, Kak? Ini kan bentuknya sebenarnya
bukan fx dx doang kan. Jadi fx dikurang 0 dx. Nah, saat fx-nya itu di bawah 0, berarti kan dia tandanya nilai fx-nya negatif ya. Ini negatif. Nah, karena nilai fx-nya negatif, ketika dijumlahkan, maka integralnya atau areanya nilainya juga negatif. Jadi kalau kita nyari area ini, hasilnya negatif. Contohnya dulu ya. Berarti kan kalau luas daerah ini 1 kali 1 per 2 kan. Nah, karena dia di bawah sumbu X, jadi dia negatif. Nangkap sampai sini? Atau perlu diulang lagi? Nangkap ya. Nah, terus kita anggap nih daerah 1, daerah 2, ini daerah 3 ya. Daerah 1. Nah, sekarang daerah 2. Karena dia di bawah, dia di atas sumbu X, berarti dia positif ya. Nah, kita pakai luas segitiga aja, kayak yang tadi. Di sini 3 kurang 1, 2 alasnya, tingginya 2 kurang 0, 2 dibagi 2. Terus, untuk yang ini nangkep ya. 2 kali 2 per 2. Nangkep, Kak. Oke. Nah, untuk daerah 3, kita bisa lihat nih. Awalnya dia kotak. Awalnya dia kotak ini. Terus dikurangin sama seperempat lingkaran. Berarti tambahin untuk daerah 3. Awalnya kotaknya berarti 5 kurang 3, 2 kurang 0, 2. Berarti 2 kali 2 ya. 2 kali 2 dikurang seperempat lingkaran. Seperempat pi R-nya 2 ya. Dikali 2 kuadrat. R-nya 2 karena nih, ini 5, ini 3. 2, ini 2, ini 0. 2. Nah, kita hitung. Ini 0,5 ditambah, dicoret langsung. 2 ditambah 4 dikurang pi. Hasilnya jadinya 5,5 dikurang pi. Jadi sekitar 2,35 sih. Ada yang mau tanya nggak sampai sini? Jadi kalau kalian ditanya integral terus bentuknya ribet gitu dari grafik, kalian hitung aja luasnya langsung. Ada yang mau tanyain? Enggak sih, Kak. Cukup ya. Ini perlu ini nggak? Integral yang pakai bentuk fx-nya. Kalau enggak, kita lanjut aja ke persamaan, ke soal berikutnya. Mau lanjut atau pakai fx? Pakai fx itu kayak gimana, Kak? Jadi cari dulu. Jadi ini fx itu ada 2 nilai gitu. Ada 2 daerah. Saat dia 0, x sampai 3 dan 3 sampai 5. Nah, kalau ini kan garis nih. Kalau ini lingkaran. Nah, nanti dicari fx-nya sama dengan berapa. Fx sama dengan berapa. Ribet sih, ribet banget. Cuman itu lebih general. Jadi ini kan bentuknya bagus nih. Segitiga sama kotak dikurang seperempat lingkaran. Nah, kalau ini ya pakai integral. Lebih umum. Gimana? Mau dikerjain pakai itu atau lanjut ke soal berikutnya? Dicoba deh, Kak. Boleh, Kak. Boleh dicoba. Coba dulu ya. Nah, pertama kita harus cari persamaan garisnya dulu. Oke, gini aja. Persamaan garis kan pakai gradien ya. Kita cari dulu gradiennya. Sama dengan berapa nih? Y2 kurang Y1 per X2 dikurang X1.
Berarti 3 dikurang 1, 3 dikurang min 1 per salah 2. 2 dikurang min 1 per 3 dikurang 0. Sama dengan 1. Nah, terus kita pakai persamaan ini gini. Kita pakai persamaan Y dikurang Y1 sama dengan M kali X dikurang X1. Ini bentuk umum ini ya. Garis. Jadi kalian tinggal masukin aja titik yang diketahui. X1, Y1. Di sini kan ada dua pilihan ya. Ini dan ini. Nah, jadi bisa pakai 0,-1 atau 3,2. Nah, kalau kayak ini yang gampang kita pilih yang ini aja ya. 0,-1. Nah, berarti Y1-nya -1, Y dikurang -1 sama dengan M dikali X dikurang 0. Berarti Y sama dengan M-nya 1. Jadi Y sama dengan X plus 1. Jadi saat dari 0 sampai 3, fx-nya itu ini. Sejauh ini ada yang mau ditanyain? Maaf Kak, kayaknya itu X-1 deh. Oh iya, betul. X-1. X-1. Sip, makasih. Nah, selanjutnya untuk yang seperempat lingkaran. Nah, kita lihat dulu aja nih persamaan lingkaran. Kalau kalian ingat bentuk umumnya tuh anggap apa ya? XC ya. Jadi pusatnya itu di XC YC. Nah, bentuk persamaan lingkarannya itu berarti X dikurang XC kuadrat ditambah Y dikurang YC kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, XC di sini kan kita berdasarkan ini C-nya ya, senternya. Berarti sama dengan 5,2. Berarti X min 5 kuadrat ditambah Y min 2 kuadrat sama dengan R. R-nya itu tadi 2. Sama dengan 4. Nah, kita buat bentuknya itu jadi Y sama dengan bla bla bla. Jadi ini kita ubah jadi Y min 2 kuadrat sama dengan 4 dikurang X min 5 kuadrat. Y min 2 sama dengan akar dari 4 min X min 5 kuadrat. Y sama dengan akar dari 4 min X min 5 kuadrat. Tambah 2. Gitu. Mungkin biar nanti gampang. Jadinya 4 dikurang X kuadrat min 10X tambah 25. Tambah 2. Jadinya Y sama dengan Fx sama dengan Y sama dengan akar min X kuadrat tambah 10X min 21 tambah 2. Nah, kan tadi aku sempat bilang ya, bentuknya ribet. Jadi nanti gini, untuk cari luasnya, tadi kan integral F ini dari 5 sampai 0, Fx dx sama dengan integral dari 3
3 sampai 0 akar min X kuadrat ditambah 10X min 21 dx ditambah dari 5 kebalik ya. Ini 3 sampai 0. X min 1 dx. Ini mau dilanjutin atau skip? Sampai sini ada yang mau tanya dulu nggak? Kalau penempatan misalnya 0 sampai 3 dulu itu boleh ya Kak ya? Boleh, ini tinggal ditukar aja. Ini kan maksudnya? Iya. Boleh. Ini aku tadi udah nulis persamaan yang ini duluan sih, lingkaran duluan, terus malas ngapus. Ini ada plus 2-nya. Tapi Kak itu pokoknya kalau udah disubstitusi hasilnya bakal sama kayak yang tadi ya Kak? Harusnya ya. Padahal nggak usah diotak-atik. Kenapa? Iya, jadi udah jadi hasil gitu, nggak usah dikonversi atau digimanain lagi gitu. Nggak perlu. Gimana? Mau dihitung lagi? Kalau dihitung lagi boleh. Kalau mau lanjut ke soal berikutnya juga boleh. Kayak kalau lanjut bisa. Soalnya kan substitusinya kayak udah mungkin kayak biasa gitu kalau substitusi. Oke. Tapi Kak, ini ingat ya, ini akar loh. Iya. Ini akar. Jadi harus pakai, ya bisa bilang rantai sih. Jadi misalkan ya, U sama dengan min X kuadrat ditambah 10X min 21. Jadi ini kan jadinya Y sama dengan akar U ya. Y sama dengan akar U. Nah, integralnya ya fx deh. Integral fx dx itu sama dengan berarti berapa nih? Setengah 2/3 ya. Salah, fx du. Dua per 3 U pangkat 3/2. Bentar ya. Nah, ini perlu ini sih. Ini perlu ini salah. Ini perlu diketer lagi. Du sama dengan min 2x ditambah 10 dx. Nah, ini perlu diubah bentar. Cukup ribet sih kalau akar sebenarnya. Sambil aku mikir sambil nunggu azan dulu ya.
Udah selesai ajarnya. Kayaknya ini nggak bisa diselesaikan pakai ini deh. Teori-teori TPB deh. Kayaknya emang didesain untuk dikerjakan secara gini. Jadi luas daerahnya itu hasil integralnya itu berdasarkan luas daerah. Kayaknya sih emang didesainnya gitu sih soalnya. Soalnya kan untuk di ilmu TPB itu nggak semua integral itu bisa diselesaikan. Ada teori-teori lain. Gimana? Lanjut aja apa? Soalnya yang lebih parah lagi tuh ini. Ada plus 2-nya nanti. Jadi kayak jelek gitu angkanya. Kalau menurut aku sih ini integralnya nggak bisa diselesaikan cara biasa sih. Ada cara khususnya. Lanjut aja Kak, nggak apa-apa. Lanjut aja ya. Jadi tadi itu bentuknya aneh sih. Kalau menurut aku nggak mungkin di TPB tanyain gini. Pas dari nah ini soalnya jelas dari kalian, jelas ya? Jelas Kak. Oke. Nah, misalkan ini sama dengan fx adalah solusi dari persamaan diferensial berikut. Jadi y aksen per x tambah 4, y aksen per x tambah 5, sama dengan y kuadrat. Nah, biar enak, y aksen tuh kita ubah bentuknya jadi y aksen sama dengan dy per dx. Nah, terus kita keluarin dy per dx kali 1 x tambah 4 min 1 per x tambah 5 sama dengan y kuadrat. Sampai sini aman ya? Aman? Aman insyaallah. Aman Kak. Aman Kak. Oke. Terus ini kita selesaikan di dalam sini. Dy per dx kali x tambah 5 dikurang x tambah 4 per x tambah 5 dikali x tambah 4 sama dengan y kuadrat. Dy per dx dikali 1 per x kuadrat tambah 9x tambah 20 sama dengan y kuadrat. Nah, kita buat bentuknya tuh jadi bla 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 dy bla 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 dx. Ini pindah ruas ke sini jadinya seper y kuadrat dy sama dengan x kuadrat ditambah 9x tambah 20 dx. Sampai sini aman? Oke, lanjut ya. Kita integralin kedua ruasnya. Integral seper y kuadrat dy dengan integral dari x kuadrat tambah 9x tambah 20
dx. Oh, sorry. Nah, seper y kuadrat, kalau kita integralin kan jadinya min seper y ya. Ada yang bingung nggak di sini? Kenapa jadi min seper y? Oke. Ini bukan di y. Ini min seper y aja. Tambah C1 deh. Nah, terus yang ini jadinya sepertiga X pangkat 3 tambah 9/2 X kuadrat tambah 20X tambah C2. Nah, ini C1 sama C2 kita bisa gabungin. Jadi C aja. Jadi min seper Y sama dengan sepertiga X pangkat 3 tambah 9/2 X kuadrat tambah 20X tambah C. Ya sebenarnya nggak terlalu penting itu konstantanya. Jadi konstanta tambah konstanta atau konstanta kurang konstanta jadinya konstanta. Nah, kita masukin yang ada di soal. Ini. F0 sama dengan min 1. Jadi kan kita masukin substitusi X sama dengan 0 dan Y sama dengan min 1. Jadinya 1 sama dengan X-nya jadi 0 semua sama dengan C. Jadi konstantanya sama dengan 1. Nah, terus kalau kita masukin lagi C-nya sama dengan 1, jadinya min 1 per Y sama dengan sepertiga X pangkat 3 ditambah 9/2 X kuadrat tambah 20X tambah 1. Nah, kita masukin yang diminta di soal. Diminta di soal adalah F1. Jadi kita masukin X sama dengan 1. Subs X sama dengan 1. Jadinya min 1 per Y sama dengan sepertiga tambah 9/2 tambah 20 ditambah 1. Kan boleh pakai kalkulator kan ya? Boleh, Kak. Boleh ya? Boleh. Nah, kalau pakai kalkulator tuh, bentar. 1/3 ditambah 9/2 ditambah 20 ditambah 1. Ini sama dengan 155/6. Jadi Y sama dengan min 6/155. Sama dengan 1 per answer. Min 0,387. Kita lihat. Oke, sama ya. Sejauh ini ada yang mau ditanyain? Kak, maaf Kak. Ingin Ya. minta dijelasin ulang kenapa X-nya 0, Y-nya min 1. Oke, bentar ya. Kenapa X-nya 0, Y-nya min 1? Kan dari soal diketahui F0 sama dengan
min 1 ya. Kan tadi kan kita tahu juga Y itu sama dengan Fx. Nah, kalau kita samain, jadinya Y sama dengan min 1 dan X sama dengan 0. Gitu. Oh iya Kak, makasih Kak. Kurang fokus. Oke. Ada lagi? Kamu mau tanyain? Kamu tahu salah di mana gak, Riyadi? Salah hitung atau salah cara? Kayaknya emang nggak ngitung, saya udah habis banget waktunya. Oh, ini soal apa sih? Soal kuis. Kuis kemarin, kuis harian. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain? Oh, ini salah. Di kalkulator tuh ini ya, 0,0. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut lagi. Kalau penutur yang lain, kalau online, ada pakai apa ya? Gimana, Kak? Pada pakai OneNote gini juga atau gimana? Kalau tutor online, Oh iya, penutur yang lain, kayak OneNote gitu. gimana? Putus-putus? Sama kayak kakak. Oke. Apa nggak mau? Oke, jadi soalnya ini. Kalau kekecilan bilang aja ya. Tulisannya kekecilan. Nah, jadi soalnya kan misalkan A, batas atasnya itu A kali Pi tambah 1 dan batas bawahnya 1 dari cos 2X dx sama dengan 10. Terus yang ditanya A sama dengan berapa? Bentar aku minum dulu ya, bentar. Nah, jadi gini. Yang perlu diperhatiin pertama, dia ini mutlak ya. Jadi kalau biar gampang, kita gambar dulu aja grafiknya bagaimana. Tuh. Nah, dari sini grafik cost ya. Awalnya kan gini. Aku tulis awalnya dulu deh. Cost awal nama kan gini. Nah, karena dia mutlak, jadinya gini. Ini hilang. Nggak bisa ya. Hilang semua. Kayak gini ya.
yang perlu diperhatiin karena ini bentuknya, ini kan kalau kita lihat selangnya itu antara batas bawah dan batas atas tuh B kurang A itu sama dengan A dikali Pi. Nah, berarti kan dia kelipatan dari setengah gelombang ya. Karena ada Pi-nya ini. Kan satu gelombang tuh setara dengan 2 Pi kan. Nah, karena dia kelipatan Pi, berarti dia kelipatan setengah gelombang. Jadi misalkan nih, batas awalnya 1, misalkan di sini 1. Nah, terus setengah gelombang, berarti setengah gelombang tuh segini lagi. Terus ini setengah gelombang lagi. Setengah gelombang lagi. Nah, area per gelombang tuh ini. Berarti kan sama aja ya. Kita bisa masukin besar yang ini tuh sama kayak ini. Jadi bisa dibilang nilai ini tuh kelipatan setengah gelombang. Tuh. Jadi kita bisa bilang gini aja sih. Nah, 2X ya. Cos 2X tuh berarti ini kan dia saat 0. Terus ketemu lagi. Berarti dia 0 lagi saat 2X sama dengan berapa nih? Sama dengan Pi per 2 ya. Terus sama dengan 3 Pi per 2. Dan lain-lain. Itu nilai X-nya sama dengan Pi per 4 atau 3 Pi per 4. Ini Pi per 4, ini 3 Pi per 4. Nah, karena tadi yang aku bilang, nilai integral ini kelipatan dari yang bukit ini, maka kita cari aja dulu luas satu bukitnya berapa. Itu luas satu bukitnya adalah integral dari 3 Pi per 4 sampai Pi per 4 cos 2X dx. Kalau diintegralin jadinya setengah sin 2X 3 Pi per 4 Pi per 4. Sampai sini ada yang bertanyain? Kamu nanya. Ya. Aku masih nggak paham kenapa di B dikurang A kan jadi A Pi kan, terus jadi kelipatan setengah lambda tuh tahunnya dari mana ya? Jadi, bentar. Di sini A-nya, ini aku asumsi sih sebenarnya. Ini bukan B, jangan B kurang A deh. Terlalu ini X2 kurang X1. Jadi A-nya muncul 2 kali. Sih sebenarnya aku menganggapnya A-nya bilang bulat sih. Ternyata bener ya bilang bulat. Cuman kalau gitu, ya anggap ini gak usah ada dulu deh. Jadi kita pengen tahu, sebenarnya ini gak guna juga sih. Ini lupakan lah. Lupakan yang ini. Bentar, ini gak mau dihapus. Oke. Anggap kita mau nyari nilai ini tuh 10 ini tuh berapa bukit. Nah, kita harus cari pakai cara ini. Jadi luas satu bukitnya dulu berapa. Kan gimana ya? Paling enak kan kita mau tahu nilai A-nya itu berapa kan. Jadi kita sebenarnya nggak tahu gitu. Batas atasnya itu di mana gitu. Pi plus 1. Nah, paling enak kita ngambil unit terkecil yang bisa diambil gitu loh. Yang bisa kita cari. Itu bukitnya ini.
Jadi kita cari aja dulu luas bukitnya. Sama dengan berapa nih? Setengah dikali sin 3/2. 1 dikurang sin pi/2 min 1 sama dengan 1. Jadi luas satu bukit itu 1. Nah, dari sini kita bisa simpulin dari 1 sampai A plus 1 itu ada 10 bukit. Karena kan luas satu bukitnya 10. Sedangkan dari 1 sampai A plus 1 itu, AP plus 1 itu dia luasnya 10. Berarti ada 10 bukit. Sampai sini ngerti ya? Ada yang mau tanya nggak? Saya kurang paham sih, Kak. Yang bagian mana? Mungkin itu dari setengah 1 kurang negatif 1 itu. Oh, ini dapat dari mana? Jadi ini sama dengan setengah sin 2 kali 3/4 pi dikurang sin 2 dikali pi/4. Jadi sin 3/2 pi dikurang sin pi/2. Ini 1 dikurang min 1 dikali setengah. Nah, Tapi kenapa gini. bisa tahu? Kenapa? Kenapa bisa tahu 3 pi/4 sama pi/4? Oh, karena cara paling gampang adalah cari tahu dulu area yang bisa, area gimana ya? Kelompok area terkecil. Kelompok area terkecil kan bukitnya ya. Ini kita ulang deh. Salah. Oke, perlu di restart nih tabletnya. Tapi nanti aja lah. Nah, kan kita kan misalkan ya satunya di sini gitu. Kita nggak tahu nih batas atasnya di mana. Nah, paling gampang kita cari unit terkecilnya, terus cari tahu yaitu berapa kali bukit gitu. Nah, terus dapat pi/4 sama 3 pi/4 dari mana? Dari ini. Nilai dia sama dengan 0. Jadi, kan kalau cos 2x sama dengan 0, itu saat 2x. Nilai cos saat 0 berarti kan saat pi/2, 3 pi/2. Yang ada per 2-nya kan. Terus bisa juga nih 5/2 pi dan sekian. Nah, ini kita cari nilai x-nya. X sama dengan pi/4, 3 pi/4, 5 pi/4, dan seterusnya. Jadi ini pi/4, 3 pi/4, 5 pi/4. Sebenarnya kalian boleh aja gitu. Kalau mau nyari misalkan unit terkecilnya tuh, bentar ya. Misalkan unit terkecilnya tuh setengah bukit itu.
Tapi kan susah ya. Mendingan langsung bukitnya ya. Jadi kita butuh pembagi lah. Jadi 10 itu perlu dibagi unit terkecilnya buat nyari batas atasnya itu setelah berapa unit terkecil. Mungkin gimana ya? Analogi deh, analogi. Sekarang ada kotak nih. Kalian tahu ini posisinya di X sama dengan 2. Nah, kita nggak tahu nih batas atasnya berapa. Ini X1, ini X2. Tapi kita tahu, sederhananya gini deh. Kita tahu panjangnya itu 12 gitu. Berarti kan sama aja kayak, gimana ya, ini terlalu sederhana tapi. Kita sama aja kayak naruh 10 unit satuan gitu kan. Ada 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu. Sama kayak ini, tapi diganti bukit. Gitu. Ini kan kalau bisa bilang unit satuannya itu 1 kan. 1. Nah, jadi X2 dikurang X1 per 1 sama dengan 10. Kayak gitu sih, tapi analoginya begitulah. Atau misalkan analogi lain gini. Kalian mengukur panjang. Kalian mengukur panjang nih. Kondisinya di X sama 0. Tapi kalian nggak punya penggaris. Kalian punyanya balok ukuran 2 cm gitu. Nah, untuk nyari panjang ini, kalian butuh ngukur kan? Ada berapa balok gitu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, berarti kita tahu ini tuh 12 cm. Sama kayak ini. Ini butuh berapa bukit? Nah, tapi gak menutup kemungkinan ternyata batasnya tuh cuma nyampe sini. Jadi 5,5 balok. Sama dengan 11 cm gitu. Sama ya kayak gini. Baloknya diganti pakai bukit. Kenapa ngikut sih? Udah. Gimana? Ada yang mau tanya lagi ya? Jadi kenapa harus bukit? Karena itu. Terus kenapa pi per 4, 3 pi per 4 dari sini? Ada yang mau tanyain? Aman? Atau ada yang perlu diulang? Bilang aja nggak apa-apa. Jadi kalau dari sini kita bisa tahu satu bukit itu jaraknya itu pi. Kan dia untuk satu gelombang gini ya. Ini 2 pi. Jadi kalau satu bukit dia pi. Jadinya dari A pi plus 1 dikurang 1 sama dengan 10 pi. Bentar. Bentar. Ada yang salah nih.
Tadi kayak aku nemunya 5 deh. Bentar ya. Lihat dulu coret-coretan. Jadi aku nulis 10. Oh, salah. Karena ini. Karena ini dia cos 2x. Jaraknya itu kita bisa lihat nih di sini. Jaraknya itu cuman pi per 2 ya. Pi per 2. Jadi kalau ada 10 bukit, tandanya 10 kali pi per 2 sama dengan 5 pi. Makanya A sama dengan 5. Ada yang mau tanyain dulu gak? Agak ribet sini. Gimana? Kalau dapat pi per 4 sama 3 pi per 4 nih, yang ini nih. Ngerti gak? Halo? Ngerti, Kak. Ngerti ya? Kalau yang tadi, kenapa harus nyari satu bukit? Ngerti gak? Kenapa aku milih satu bukit? Ngerti, Kak. Apa? Ngerti. Ngerti ya? Kenapa tadi? SC. Oke, berarti aku anggap ngerti ya, dapat 5 ini. Soalnya kenapa 5 tadi satu bukit jaraknya pi per 2. Ini bisa dilihat dari yang ini nih. 3 pi per 4 dikurang pi per 4. Nya pi per 2. Terus aku juga satu bukit karena biar dia kalau nggak satu bukit itu nanti ada kayak gini kan, ada ke bawah, kan dia bentuknya mutlak ya, nanti bakal dibagi kasus gitu, yang ini cos 2x, yang ini min cos 2x, jadi agak ribet integralnya. Jadi kenapa aku ngambilnya satu bukit aja. Berarti unit terbesar yang bisa dihitung tanpa ribet. Lanjut? Atau ada yang mau tanyain? Boleh lanjut. Kenapa? Boleh lanjut. Oke. Nah, ini. Kalau nulisnya kayak gini, terlalu berantakan nggak? Atau perlu lebih ini lagi, lebih teratur lagi? Enggak sih, Kak, kalau kata aku. Kenapa? Enggak, cukup rapi, Kak.
cukup terbaca lah ya. Rapi mah enggak. Aku akuin enggak rapi. Yang penting kebaca aja. Aduh. Nah, terus pilihannya ini kelamaan. Aku stop recordnya dulu.